Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Upi Asmaradana dalam program Upi Show. Upi Show tayang di kanal YouTube Upi Show, kabar video dan jaringan kabar grup Indonesia Network. Upi Show program berbagi kisah, berbagi inspirasi dan berbagi kebaikan. Pemirsa Upi Show, pada edisi kali ini tim Upi Show berada di Kota Makassar, tepatnya di kantor Yayasan Buddha Suci Indonesia Sulawesi Selatan. Berada di samping kanan saya Ketua Yayasan Buddha Suci Indonesia Sulawesi Selatan, Bapak Soandi Gosal. Selamat pagi Pak Soandi. Pagi Pak. Sehat Pak? Sehat. Oh, sehat ya, Alhamdulillah. Pak Soandi, pemirsa Upi Show, Pak Soandi ini adalah salah satu tokoh di Sulawesi Selatan yang sejak pandemi COVID-19 itu aktif melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, berbagi obat, alat-alat medis ke seluruh masyarakat. Dan hari ini kita akan mencoba menggali siapa sih sebenarnya Soandi Gosal ini dan apa yang melatari sehingga kemudian terlibat dalam berbagai kegiatan kemanusiaan. Pak Soandi. Iya Pak. Ini kan Yayasan Buddha Suci sejak pandemi ini cukup luar biasa sebenarnya memberikan bantuan buat masyarakat, baik itu pemerintah maupun masyarakat umum. Pertanyaan saya, apa sih yang mendasari Yayasan Buddha Suci ini melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan? Kalau Yayasan Buddha Suci ini Pak di bidangnya hanya sosial Pak. Sosial ya. Pendidikan dengan bencana. Dan memang kegiatannya khusus sosial itu ya? Ya, karena kita di Yayasan Buddha Suci itu lintas agama, lintas ras, lintas suku Pak. Jadi semua agama ada di dalam. Ya, kita hanya kerjanya hanya jurusan sosial aja Pak. Ya. Nah, selama pandemi kan di Indonesia Maret ya. Iya. Sejak kapan Yayasan Buddha Suci itu kemudian menyalurkan bantuan? Kalau tidak khusus pandemi ini ya, untuk COVID. Bulan Maret langsung Pak mulai. Oh, bulan Maret ya? Iya langsung. Sampai hari ini Pak. Sampai hari ini. Ya. Apa saja yang disalurkan oleh Yayasan Buddha Suci? Seperti ventilator, masker, APD, obat lingua semua lengkap Pak. Lengkap. Ya. Itu sudah berapa bantuan Pak yang kira-kira ditaksir oleh teman-teman Pak Soandi itu? Wah, kalau soal anggaran kita kurang hafal Pak itu. Kurang ingat ya. Tapi itu bantuannya ini tersebar di seluruh Indonesia atau gimana Pak? Kalau Suci Indonesia Pak dari Jakarta itu seluruh Indonesia Pak. Seluruh Indonesia sampai di Sorong, Jayapura semua ada Pak. Ya. Medan, Aceh semua Pak. Ya. Nah, proses penyaluran bantuan itu seperti apa? Kalau misalnya pemirsa Upi Show ingin mendapat bantuan dari Yayasan Buddha Suci, kira-kira Pak Soandi, bagaimana caranya agar masyarakat itu memperoleh bantuan ke mereka melalui yayasannya Bapak? Pakai syarat apa misalnya? Syarat sih enggak ada Pak. Syarat enggak ada? Enggak ada. Pokoknya yang penting kita Suci sudah merasakan, sudah memang lengkap, wajib dibantu ya kita bantu Pak, begitu aja. Oh. Nggak ada persyaratan segala macam, nggak ada Pak. Oh, jadi pemirsa Upi Show, kalau misalnya Anda membutuhkan bantuan, itu tinggal datang ke kantornya Bapak, ya, memberikan semacam proposal atau ya. gimana? Enggak, berikan kita dengan alasan apa atau sakit apa segala. Kalau proposal tentunya kalau mau minta bantuan seperti obat dan alat-alat medis tentunya masukkan surat dulu Pak. Dan kita akan minta persetujuan ke pusat Jakarta Pak. Ya. Oh, jadi sebenarnya nggak rumit ya untuk mendapatkan bantuan itu? Saya kira nggak ada Pak, gampang sekali Pak. Ya. Nah, Pak Soandi, selama proses penyaluran bantuan itu, apa yang diharapkan sebenarnya oleh pihak yayasan sebenarnya? Kalau dari pihak yayasan kita tidak mengharapkan apa, yang penting kita Indonesia maju dan masyarakatnya sehat Pak. Dan moga-moga COVID-19 cepat berlalu Pak. Itu aja. Tujuan utama kita. Tujuannya itu. Iya. Dan bagaimana kemudian pihak yayasan itu mau mendapatkan dana untuk menyalurkan bantuan? Nah, ini bukan persoalan dana yang sedikit ya? Iya. Kita tentunya ya karena kita dari yayasan kerja
Ya ikhlas, dan kita memang cari teman-teman yang jadi donatur Pak, terutama di Makassar dan pun seluruh Indonesia. Dan memang kita yayasan kerja, memang kita sendiri harus terjun ke lapangan Pak. Begitu. Jadi ya memang ini termasuk bagian dari tugas-tugas sosialnya Pak Sandi. Betul Pak. Di Sulawesi Selatan. Ya. Ada berapa orang Pak di sini? Kalau di kantor di sini Pak cuma paling 10 orang yang membantu di kantor. Tapi relawan kita ada sampai 200-an Pak. 200 orang? Ya 200 itu lebih. tersebar di beberapa? Cuma di Makassar aja Pak. Oh 200 ya, orang? Ya, relawan itu Pak. Relawan. Jadi kalau begitu kita ada kegiatan, kita tentunya menyampaikan via telepon, via WA, dipanggil Pak. Bila ada kegiatan pembagian sembako, apa segala macam Pak. Nah, terakhir yang untuk segmen ini, apa filosofi dari Yayasan Buddha Suci sebenarnya yang bisa kita wariskan buat penonton Upiso? Supaya orang kemudian melaksanakan kegiatan yang seperti dilakukan oleh Pak Sandi dan kawan-kawan di Yayasan Buddha Suci. Kita maunya supaya turun menurun ke anak-anak muda yang generasi muda bisa melanjutkan begitu Pak, saling menghargai, saling menolong Pak itu. Saling menghargai, ya, saling menolong. Ya. Oke, jadi pemirsa Upiso, salah satu filosofi dari Yayasan Buddha Suci itu adalah saling menghargai dan saling menolong. Nanti kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Halo teman-teman Akareba, jangan lupa untuk saksikan Top 3 Kabar Makassar tayang setiap hari Sabtu pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah di channel YouTube Kabar Makassar, dan jangan lupa untuk like dan subscribe dan aktifin tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari kami. See you! Kembali lagi bersama saya Upias Maradana dalam program Upiso. Masih bersama Ketua Yayasan Buddha Suci Indonesia Sulawesi Selatan, Bapak Soandi Gosal. Tadi kita berbincang banyak hal soal yayasan ini yang bergerak di bidang kemanusiaan, yang banyak menolong dan membantu masyarakat, khususnya pada masa COVID-19. Nah, kita akan bertanya sebenarnya Pak Soandi ini apa sih yang mendasari kemudian mau terlibat di urusan-urusan kemanusiaan. Pak Soandi, kan tidak semua orang juga mau meluangkan waktu, mau berbagi, mau menyempatkan diri untuk kemudian aktif di kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Mungkin pemirsa Upiso ingin tahu apa sih yang mendasari sehingga kemudian Pak Soandi itu kemudian mau terlibat di kegiatan kemanusiaan. Kalau sudah lihat, saya kelahiran di Makassar. Ya. Sedangkan kenapa daerah-daerah lain kita yayasan semua bisa bantu, sedangkan kita sendiri, kampung sendiri kita tidak perhatiin Pak. Jadi kita lah saling gotong royong. Gotong royong di sini ya saya maunya prinsip anak-anak muda bisa ikuti kita yang sudah ini, saling gotong royong, saling perhatikan ke masyarakat kita. Sekarang COVID-19 kan semua lagi susah Pak. Ya. Kalau kita tidak keluar untuk pimpin semua anak-anak muda bisa ikut, bagaimana kita punya kota bisa maju Pak. Iya. Jadi pemirsa Upiso, Pak Soandi ini ingin memberi inspirasi ke anak-anak muda untuk tetap bisa membantu. Ya, saling gotong royong. Saling gotong royong di saat-saat susah. Ya. Karena pada saat orang susah kan untuk melihat orang itu lihat pada kondisi susah Pak. Ya. Begitu Pak Soandi ya. Jadi nanti kalau melihat aslinya orang itu lihat pada orang itu susah. Nah, selama beraktivitas membantu ini gimana respon keluarga? Itu nggak khawatir Pak Soandi berkeliaran kemana-mana ini, apalagi di tengah kondisi seperti saat ini? Tapi kita tetap utamakan protokol kesehatan Pak. Ya. Ya, itu yang paling kita utamakan. Ya. Dan kalau kita tidak jalani sekarang, kapan ada kesempatan lagi Pak? Jadi tetap beraktivitas tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ya.
apa yang Pak Sawandi ingin sampaikan ke ya di komunitasnya, khususnya anak-anak muda tadi, sehingga kemudian kita harus berbuat baik? Apa kira-kira yang membuat Pak Sawandi harus mengorbankan banyak waktu untuk kemudian membantu banyak orang? Saya mau hanya ingatkan generasi muda bisa melanjutkan, kita saling menghargai, saling membantu dalam keadaan susah begini, Pak. Melakukan aktivitas di tengah pandemi itu ya juga Pak Sawandi ingin mengajarkan kepada kita, terutama generasi muda, bahwa kita harus tetap bekerja membantu orang-orang yang dalam keadaan susah. Iya, betul, Pak. Ya. Pak Sawandi, pemirsa, saya ingin tahu sebenarnya apa nilai-nilai kehidupan seorang Pak Sawandi yang bisa menjadi inspirasi buat anak-anak Makassar dalam kehidupan sehari-hari. Kalau buat saya, Pak, hanya kita prinsip low profile aja, Pak. Saling bantu, saling perhatikan, Pak. Boga-boga kita bisa di Makassar tentram segala macam, Pak, ya. Jadi nanti jangan sedikit-sedikit sudah ada ini apa kesulitan, sudah ribut begitu. Ya. Peaceful. Ya. Pak Sawandi ini menjaga kedamaian kan. Ya. Dan pemirsa Opiso, Pak Sawandi ini orangnya low profile, sebenarnya nggak mau diwawancara, nggak mau ditampilkan. Tapi menurut saya penting juga orang untuk mengetahui sepak terjangnya seorang Pak Sawandi itu, karena bagaimanapun juga hal-hal baik itu harus tetap dibagikan, termasuk apa yang telah dikerjakan oleh Pak Sawandi. Saya kira, Pak, yang penting kita kerja, Pak. Biasa-biasa aja, Pak. Tidak perlu kita sampai mau tonjol, mau beritahukan orang kita kerja segala macam. Yang penting kita kerja, itu aja, Pak. Yang penting kerja, ya. Dan itulah sisi lain dari seorang Pak Sawandi Gosal yang selama ini banyak membantu masyarakat. Dan pemirsa Opiso, inilah orangnya yang saya pikir akan menjadi inspirasi buat kita semua. Terakhir untuk segmen ini, Pak Sawandi, mungkin ada yang ingin disampaikan ke masyarakat terkait kegiatan-kegiatannya Pak Sawandi, terutama di musim pandemi, di masa pandemi ini. Silakan, Pak. Selama di pandemi ini, saya kan kebanyakan biasanya di Jakarta, Pak. Selama ini sudah hampir 4 bulan saya di sini untuk membantu, karena dari kita kantor yayasan di sini biasa ada relawan-relawan ya selama pandemi jarang keluar, jadi tetap di sini harus ada yang standby, Pak, gitu. Jadi gara-gara pandemi ini Pak Sawandi di Makassar jadinya ya? Dan juga karena juga kampung halaman saya, Pak. Kembali pulang kampung. Dan makasih Pak Sawandi atas waktunya. Ya. Setelah berbagi cerita dengan Opiso dan pemirsa Opiso, satu hal yang penting dari perbincangan kita dengan hari ini dengan Pak Sawandi adalah bahwa meskipun kita susah, kita harus bisa tetap berbagi, saling menghormati dan saling menjaga. Ya. Demikian dengan berakhirnya Kota Tadi, maka berakhir Opiso pada edisi kali ini. Bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.